من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Adriani dengan NIM 2119253. Saya dari lokal PAI 3F angkatan 2019. Saya berasal dari Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dan pada mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sitorahmana MA. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Pendidikan di Indonesia lebih terkesan mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya, peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik, sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif, tetapi juga mengaplikasikan dalam kehidupannya nyata. Jadi, menurut saya, di sini pendidik harus membagi secara seimbang antara teoritis dan aplikatif, di mana seorang pendidik melakukan perencanaan. Di sini kita harus merencanakan sistem apa yang cocok diberikan kepada peserta didik, supaya peserta didik tidak hanya memahami materi saja, tetapi bisa juga mengaplikasikan dalam kehidupannya nyata. Seperti kita bisa menyuruh peserta didik untuk memahami materi terlebih dahulu di rumah dan menyampaikan apa yang telah mereka pahami ketika masuk di dalam kelas. Mungkin itu saja untuk jawabannya nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. Kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih saja terjadi? Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematis sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia ini masih belum merata, karena pendidikan yang tidak merata akan menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan. Di sini dapat kita lihat, tidak semua daerah kualitas pendidikannya dapat dicapai dengan baik, seperti di daerah pelosok yang jauh dari kota besar. Fasilitas di daerah pelosok kurang memadai, serta akses jaringan internet dan teknologi yang sangat mempengaruhi. Di daerah terpencil, banyak yang belum memiliki jaringan internet maupun masukan alat teknologi. Selanjutnya, penyebaran tenaga pendidikan yang tidak merata antara di daerah pelosok dan di kota. Di kota, lebih mendapatkan kualitas yang baik daripada di desa. Di daerah kota, lebih banyak memiliki guru yang berkualitas dibandingkan di daerah desa. Sebaiknya, kualitas guru itu haruslah sebanding, baik di desa maupun di kota. Yang harus dilakukan adalah melakukan pendataan di daerah manakah kualitas yang kurang baik, apakah fasilitasnya sudah memadai, apakah tenaga pendidiknya sudah berkualitas. Maka pendataan sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ini. Mungkin itu saja untuk jawabannya nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3. Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan SDM yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Dalam lembaga pendidikan sangatlah dibutuhkan peran penting masyarakat untuk proses kemajuan kualitas pendidikan supaya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lembaga pendidikan dengan masyarakat dapat bekerja sama supaya nanti menghasilkan peserta didik yang mampu dan siap terjun di masyarakat dan bisa mengaplikasikan segala ilmu yang didapatkannya dari sekolah dan berguna bagi masyarakat sekitarnya. Mungkin itu saja untuk jawaban yang nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4. Selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal ini tidak lepas dari visi misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik.
Namun ternyata ada juga seorang pemimpin tidak memadukan visi misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimanakah saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seseorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Seseorang yang ingin menjadi pemimpin, sebelum menjadi seorang pemimpin, haruslah memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Bagaimana jika seorang pemimpin itu tidak memadukan visi misinya dan hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi dia berhasil? Idealnya, seorang pemimpin itu mengedepankan demokratis dan standar pelayanan dalam manajemen. Ketika pemimpin itu mengedepankan kekuatan saja, maka hal itu juga efektif pembelajarannya, akan tetapi tidak sesuai dengan konsep manajemen pendidikan yang meletakkan kepemimpinan sebagai unit kesatuan pelayanan. Secara indikator sukses kedua-duanya, akan tetapi secara proses tidak demokratis dan sistemnya berjalan kaku dan tidak dinamis. Sebaiknya jiwa kepemimpinan yang ada dalam diri kita digabungkan dengan visi misi yang telah disusun agar terlaksananya manajemen yang baik dan bagus. Mungkin itu saja untuk jawabannya nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5. Dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring, dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal. Alhasil, peserta didik tidak bisa belajar maksimal. Sementara pemerintah pun sudah mengupayakan bantuan kuota internet. Padahal, salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan, tetapi mencegah kesalahan. Sebagai orang yang terdidik, bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini? Dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif, bahkan dalam konteks lokal, nasional, bahkan global. Jadi, memandang pendidikan yang pada masa pandemi ini tidak bisa kita pungkiri bahwa memang sulit dalam proses belajar mengajar secara daring. Saya sebagai seorang pelajar juga merasakan hal kesulitan sinyal, kuota belajar, dan lain-lainnya. Jadi, yang harus kita lakukan sebagai seorang peserta didik, menurut saya, kita harus lebih giat lagi dalam belajar. Kita harus meningkatkan kemauan kita dalam belajar. Walaupun ada kendala seperti sinyal, maka kita harus semangat dan bisa pergi mencari jaringan untuk tetap bisa belajar. Karena kita harus sadar bahwa betapa pentingnya menuntut ilmu ini. Walaupun dalam keadaan sekarang kita merasa tidak sesempurna pembelajaran tatap muka, kita harus tanamkan di dalam hati kita bahwa kita harus semangat dalam belajar dan jangan menyerah. Di sini juga sangat dibutuhkan kerjasama antara guru, orang tua, dan peserta didik agar pembelajaran daring ini bisa efektif dilaksanakan. Guru harus bisa merancang bagaimana pembelajaran daring ini mudah dan efektif. Dengan aplikasi yang digunakan haruslah dipertimbangkan sesuai dengan keadaan agar dapat bersaing di tingkat lokal, nasional, maupun global. Maka kita dapat memakai metode pendidikan yang sesuai dengan saat sekarang ini dengan melihat bagaimana metode yang bagus yang digunakan di dalam negeri maupun di luar negeri. Mungkin itu saja untuk jawaban yang nomor 5. Baiklah, semua pertanyaan sudah terjawab. Jika terdapat kesalahan dalam jawaban saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.